Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Khadijah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema yang akan kita bahas adalah tentang ungkapan. Masih ingatkah kalian apa itu ungkapan? Yuk kita bahas bersama. Oke teman-teman, sudah siap belajar? Yuk kita simak bersama. Ungkapan adalah ucapan atau kalimat yang kita sampaikan. Kali ini kita akan membahas tentang 3 ungkapan. Yang pertama, ungkapan ajakan. Yang kedua, ungkapan perintah dan tolong. Dan yang ketiga, ungkapan penolakan dan permintaan maaf. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ungkapan atau ucapan ajakan. Apa itu ungkapan atau ucapan ajakan? Ungkapan atau ucapan ajakan adalah kalimat yang disampaikan seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu bersama. Ada 3 kata kunci yang bisa kamu ingat dalam menggunakan kalimat atau ucapan ajakan. Yang pertama, kata ayo. Yang kedua, kata yuk. Dan yang ketiga, kata mari. Berikut adalah contoh penggunaan ungkapan ajakan. Contoh ungkapan ajakan yang menggunakan kata ayo seperti terlihat pada gambar. Ayah mengajak anak-anaknya dengan menggunakan kata ayo. Ayah berkata, "Ayo anak-anak, kita bantu ibu membersihkan rumah." Lalu anak-anak menjawab, "Ayo ayah." Selanjutnya, contoh ungkapan ajakan dengan menggunakan kata yuk seperti terlihat pada gambar. Tono ingin mengajak Randy bermain sepak bola bersama. Tono berkata, "Randy, kita main sepak bola bersama yuk." Lalu Randy menjawab, "Yuk Tono." Dan yang terakhir adalah contoh penggunaan ungkapan ajakan dengan menggunakan kata mari. Pak Guru mengajak anak-anak dengan berkata, "Mari kita mulai olahraga hari ini dengan pemanasan anak-anak." Lalu siswa menjawab, "Baik Pak." Jadi setiap kalian menemukan kata ayo, yuk, atau mari dalam sebuah ungkapan atau pertanyaan, maka itu adalah ungkapan ajakan. Ungkapan yang kedua yaitu ungkapan perintah dan tolong. Ungkapan perintah atau ucapan perintah yaitu ungkapan menyuruh atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Saat mengucapkan kalimat perintah, sebaiknya menggunakan bahasa yang santun. Bisa diawali dengan kata tolong. Kata tolong juga dapat digunakan apabila kita memerlukan bantuan. Contoh ungkapan perintah bisa terlihat pada gambar. Mari kita simak bersama. Pak Guru memerintah kepada anak muridnya dengan berkata, "Keluarkan buku pelajaranmu anak-anak." Dan pada contoh yang kedua, ibu memerintah Intan dengan menggunakan kata tolong. Ibu berkata, "Intan, tolong bantu ibu menyiapkan makan malam ya." Intan menjawab, "Baik ibu." Ungkapan yang terakhir atau ungkapan yang ketiga yaitu ungkapan penolakan dan permintaan maaf.
Ungkapan penolakan yaitu ungkapan yang disampaikan ketika kamu tidak ingin atau tidak bisa melakukan sesuatu yang diminta. Ungkapan penolakan sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun, supaya orang yang memintanya tidak merasa sedih. Kamu bisa mengawalinya dengan kata maaf. Selain untuk ungkapan penolakan, kata maaf juga dapat disampaikan ketika kamu melakukan kesalahan. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada 2 gambar ungkapan penolakan. Gambar yang pertama, Mita mengajak Bayu dengan berkata, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Lalu Bayu menjawab, "Tidak mau aku malas, bekerja bakti itu kan melelahkan." Dan pada gambar yang kedua, Nita mengajak Rudi dengan berkata, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Dan Rudi menolak dengan berkata, "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Menurut kamu, dari kedua gambar tersebut, mana yang menggunakan ungkapan penolakan dengan bahasa yang lebih santun? Ya benar, yaitu gambar yang kedua. Contoh penolakan yang kedua. Ibu berkata, "Ayah, mari kita makan siang dulu." Lalu ayah menolak dengan berkata, "Terima kasih ibu, tetapi ayah masih kenyang, nanti saja dulu." Dan contoh yang ketiga yaitu ungkapan permintaan maaf. Ani berkata, "Aldo, saya minta maaf, tidak sengaja menjatuhkan tempat minummu hingga tumpah." Lalu Aldo menjawab, "Iya, tidak apa-apa Ani, airnya bisa diisi lagi." Demikianlah pembahasan kita tentang ungkapan pada hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan sholat tepat waktu. Sekian dari Miss Khadijah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.